Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Inilah video amatir yang merekam kebakaran di Jalan Kalibaru Timur, Gang 4 RT 9 RW 6 Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Asap tebal membumbung tinggi dari rumah yang berada di kawasan padat pemukiman. Mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemirsa, polisi masih mendalami penyebab kerusuhan yang terjadi di Kendari Kamis kemarin. Polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Pasca demo anarkis yang terjadi di Jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis kemarin, suasana di kota mulai normal. Polisi menyebutkan masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintukan, 2 anggota polisi terluka dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan kemarin di Kendari. Polisi telah menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Saat ini polisi masih menyelidiki motif perusakan fasilitas umum oleh massa. Dan itu tanpa STTP ya, tanpa pemberitahuan, tetapi diamankan oleh personil Polres Kendari, dan tuntutan mereka meminta supaya kasus-kasus yang melibatkan baik ITE itu supaya diproses. Pecah keributan itu ada korban nggak, Pak? Keributan tadi agak sedikit anarkis ya, ya kita harus memastikan bahwa itu adalah anarkis. Ya anggota kami ada yang 2 kena lempar batu itu. Kalau dari warga sejauh ini? Sejauh ini belum ada. Yang diamankan ada sekitar 4 atau 5, terakhir informasinya 5, dan saat ini sedang. Aksi demo yang berujung ricuh terjadi pada Kamis kemarin di Jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Unjuk rasa berujung ricuh terjadi di Jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis kemarin. Ratusan orang memasuki sebuah pusat perbelanjaan dan membuat para pengunjung panik. Massa juga menganiaya pengendara yang melintas dan mengejar pengendara yang berusaha melarikan diri. Ratusan aparat diterjunkan untuk meredam kerusuhan. Penyidik Cybercrime Polda Sulawesi Tenggara masih menyelidiki penyebab kerusuhan ini. Akibat kerusuhan ini sejumlah fasilitas umum rusak dan 2 anggota polisi terluka. Polisi telah menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Hari ini Badan Reserse Kriminal Polri akan melaksanakan gelar perkara awal kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Gelar perkara akan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polri pun melaksanakan gelar perkara awal pada Senin siang. Gelar perkara dilaksanakan untuk menyusun dan menyiapkan rencana penyidikan yang diikuti dengan tim gabungan yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Kita melaksanakan gelar bersama-sama rekan-rekan dari Kejaksaan, dalam hal ini dihadiri oleh Jambidum, Jambas, Jambin, serta Jaksa, Jamintel, dan rekan-rekan jaksa yang lain, bersama dengan kami, saya, Kabareskrim, Dirtipidum, Kapus Lapor, Dirkrimum, dan jajaran penyidik dari Bareskrim dan Polda Metro, untuk kemudian sepakat untuk bersama-sama mengusut tuntas, dan kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu dalam memproses siapapun yang terlibat, dan ini akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Jadi saya harapkan tidak ada polemik-polemik lagi,
kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan. Sebelumnya, Barreskrim Polri mengungkap adanya dugaan unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan akan memeriksa sejumlah saksi untuk penetapan tersangka. Dari hasil penyelidikan Barreskrim Polri, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 yang lalu diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslap 4. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP, serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi, serta pemeriksaan terhadap 131 saksi, dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman, untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya. Maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Setelah ditemukan dugaan adanya unsur pidana pada kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, maka polisi akan meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Dalam pelimpahan tersebut, polisi juga mengecek kelengkapan barang bukti. Penyidik Barreskrim Polri kembali melimpahkan berkas perkara surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik Barreskrim memperbaiki dan melengkapi berkas perkara 3 tersangka dalam kasus ini. Dalam melengkapi berkas perkara, penyidik Barreskrim memeriksa saksi ahli IT hingga tersangka mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Sebelumnya berkas perkara kasus surat jalan palsu dikembalikan dari Jaksa Agung lantaran belum lengkap atau belum P21. Berkas perkara ini untuk 3 tersangka yakni mantan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaki, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo, dan Joko Chandra. Selain mengembalikan berkas perkara, polisi juga mengecek barang bukti untuk memastikan kelengkapan barang bukti bila kasus surat jalan palsu Joko Chandra masuk ke ranah persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelarian buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra telah menyeret sejumlah nama menjadi tersangka. Mulai dari jenderal, jaksa, hingga pengusaha, kasus ini terbongkar saat Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbongkarnya kasus Joko Chandra berawal ketika buronan kasus hak tagih Bank Bali ini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko mendaftarkan PK-nya 8 Juni lalu. Belakangan, Joko Chandra memiliki IKTP saat mendaftarkan PK-nya ke pengadilan. IKTP diduga dibuat pada hari yang sama saat Joko Chandra mendaftarkan pengajuan kembali. Diketahui perekaman IKTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diusut, Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, diduga berada di balik cepatnya proses pembuatan IKTP Joko Chandra. Dari sini, penelusuran merembet ke sejumlah instansi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia membongkar kejanggalan lain selain IKTP, yaitu perihal surat jalan yang dimiliki Joko Chandra sehingga bisa bebas bepergian di Indonesia. Dari sini terungkap surat jalan diterbitkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo.
Ada 2 jenderal lagi yang tersandung kasus Joko Chandra, yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Brigjen Slamet Nugroho Wibowo. Kasusnya kemudian melebar ke institusi kejaksaan. Muncullah nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga berperan besar dalam kasus Joko Chandra. Pinangki menjabat sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Diduga dalam perjalanan ke luar negeri pada tahun 2019, yaitu ke Malaysia dan Singapura, Pinangki bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Pinangki kini telah menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Selain lurah, jenderal, dan jaksa, muncul nama lain dalam kasus ini, yaitu seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi. Ia diduga pernah bertemu dengan Irjen Napoleon Bonaparte untuk meminta penghapusan red notice Joko Chandra. Belakangan 1 orang tersangka baru diumumkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu mantan politisi Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa ini agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tersangka Andi Irfan Jaya dalam dugaan korupsi Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Andi Irfan Jaya diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Andi Irfan keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. Andi Irfan Jaya diperiksa penyidik Kejagung terkait dugaan suap Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebelumnya Andi Irfan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus skandal suap kasus Joko Chandra 2 September lalu. Andi Irfan diduga berperan sebagai perantara suap dari Joko Chandra ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa MA.